Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajaran pemerintah agar tidak menjadikan korban bencana sebagai objek foto atau pencitraan. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin petang, Presiden menyentil praktik wisata bencana dan menegaskan empati harus diwujudkan melalui kerja nyata di lapangan. Pada kesempatan yang sama, Prabowo menanggapi usulan penetapan status bencana nasional untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden menyatakan kondisi wilayah terdampak masih terkendali sehingga status bencana nasional belum diperlukan. Ia menilai respons awal penanganan berjalan cepat dan menegaskan sinergi di lapangan lebih penting daripada sekedar koordinasi di tingkat rapat. Lantas, seberapa efektif gaya komunikasi Presiden menyentil wisata bencana dalam mengubah perilaku pejabat? Indikator apa yang digunakan pemerintah untuk menyatakan kondisi terkendali? Apakah langkah saat ini sudah tepat dalam upaya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana? Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua petugas di lapangan. Ya, semua lapisan saya lihat dari yang tertinggi, para menteri, para wakil menteri, para kepala badan, saya lihat di lapangan. Saya lihat dirut-dirut perusahaan-perusahaan yang penting ada di lapangan. Jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Ya, mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan, kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan kepada jajaran pemerintah bahwa empati untuk korban bencana khususnya di Sumatera ini bisa ditunjukkan dengan kerja nyata di lapangan. Lantas bagaimana penanganan bencana saat ini? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Di sebelah saya sudah hadir Mas Respiratori Sadam Al-Jihad selaku tenaga ahli utama KSP. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Sadam. Terima kasih sudah hadir. Dan di sebelahnya langsung saja kami menyapa Pak Haryanto Warjaman, merupakan ahli bencana pusat pengurusan risiko bencana DRRC Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Haryanto, terima kasih sudah hadir. Dan di sebelahnya ada Prof. Gun-Gun Haryanto yang merupakan pakar komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat malam Prof. Mbak Terima Endi. kasih sudah hadir bersama kami. Ini menjadi menarik karena dalam sidang Kabinet Paripurna ada pernyataan yang tegas yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ini arahannya kepada para jajaran pemerintah. Bagaimana Anda menelaah pernyataan dari Presiden ini cukup keras nyatanya? Iya, saya kira ini menjadi hal yang penting bahwa Pak Presiden tidak tone deaf, artinya tidak tuli dan tidak buta dengan apa yang kemudian masyarakat lihat hari ini. Nah, itu juga menjadi koreksi penting bagi pemerintah, tapi juga bagaimana kehadiran daripada pejabat publik yang hadir itu bukan hanya fisiknya kemudian selfish dan sebagainya, tapi juga membawa hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau kita berkaca dari perjalanan ini sudah banyak sekali yang kemudian Pak Presiden dan pemerintah pusat, bahkan pemerintah provinsi berkolaborasi dengan operasi tanggap darurat terpadu ini. Artinya memang di sisi lain proses evakuasi, distribusi, kedaruratan terkait logistik, kemudian kebutuhan dasar warga dan sebagainya ini terpenuhi. Plus dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan anggaran yang besar kemudian harus dipercepat. Kemudian ada Satgas terkait dengan perbaikan jembatan, TNI Polri hadir di wilayah-wilayah terisolir dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa selain ada peringatan dari Pak Presiden, tapi juga ada apresiasi dari Pak Presiden bahwa harus kita bergerak dengan masif semata-mata untuk masyarakat yang terdampak atau korban bencana itu. Baik, Prof. Gun-Gun, ini kan menarik. Kalimat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, budaya wisata bencana. Bagaimana menurut Anda? Ya, ini menurut saya penegasan ya, bahwa bencana itu bukan panggung untuk
impression management, untuk manajemen kesan yang ujungnya adalah personal branding. Itu tentu keliru, tidak membangun yang disebut dengan empati. Empati. Ya, kan situasi bencana itu melahirkan ketidakpastian. Ya. Iya kan, bukan hanya saat bencananya terjadi, tapi Pasca jauh bencananya. pasca bencananya. Ya. Mungkin nanti ada rehabilitasi, ada rekonstruksi, itu panjang. Ya. Dan salah satu yang kemudian harus ditunjukkan bukan hanya dalam konteks bantuan parsial, karena ini porsi pemerintah itu harus komprehensif dari hulu yang namanya kebijakan sampai ke hilir teknikalitas dalam penanganan bencana. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan peneguh, tetapi harus dimulai dari presiden sampai jajaran di bawahnya. Karena apa? Pernyataan seorang presiden itu punya karakter direktif, selain official, selain autoritatif. Jadi kalau pernyataan itu tidak ada rembesan ke bawah, dan nanti misalnya ada menteri 1, 2, 3 atau lebih yang masih berada dalam proses yang lebih pada menempatkan bencana itu dalam konteks kepentingan dirinya atau kelompoknya, menurut saya berarti pernyataan presiden itu ada gap antara apa yang dinyatakan dengan realitas. Oleh karena itu tentu kita berharap pernyataan presiden itu menyudahi ya salah satu jenis komunikasi buruk dalam penanganan bencana, yaitu soal tidak munculnya komunikasi empati berbasis kebutuhan dari keluarga terdampak di bencana tersebut. Contoh misalnya selfie, itu kan tidak menunjukkan, atau misalnya makan rame-rame dengan kapasitas berlebihan, gestur yang tidak menunjukkan rasa bahwa ini adalah situasi yang extraordinary dan membutuhkan perhatian. Dan itu bayangkan kalau kemudian terekspos ya foto, kemudian gaya-gaya yang sifatnya lebih personal, Mbak Windy. Dan itu menurut saya pernyataan presiden nanti harus kemudian jadi bahan koreksi seluruh jajaran menteri dan birokrasi pemerintah di bawah. Gitu. Mas Adam, bagaimana Ya, tanggapannya? sepakat. Karena memang ketika Pak Presiden pun sudah memberi contoh, ketika bayangkan Pak Presiden sudah menyampaikan, Pak Presiden hadir di Aceh sudah 3 kali. Iya, ini Di kepala Sumatera negara yang kita Utara berbicara. di 2 kali, di Sumatera Barat 1 kali. Bahkan setelah dari Aceh kemudian ke Pakistan, kemudian ke Rusia, balik lagi ke Aceh. Dan saat itu juga ketika itu Pak Presiden bersama-sama dengan pengungsi makan makanan yang pengungsi makan. Nah, ini bentuk-bentuk yang kemudian sebetulnya Pak Presiden tidak melakukan hal-hal yang tadi yang dibilang wisata bencana atau seperti apa, benar-benar empati dengan masyarakat. Kita harus merasakan apa yang masyarakat pengungsi rasakan. Presiden pun harus rasakan, dan itulah bagian dari empati komunikasi Pak Presiden. Nah, memang saya sepakat bahwa ini adalah bagian dari cara mengingatkan Pak Presiden. Walaupun ada apresiasi, tapi tetap Pak Presiden mengingatkan bahwa etika publik itu harus dijaga ketika sudah menjadi pejabat publik. Dan orientasinya ketika kemudian pejabat publik ini memunculkan rasa empatinya, maka kebijakan itu akan menjadi kebijaksanaan. Dan itulah yang kemudian diharapkan oleh masyarakat, keteduhan dari setiap solusi yang diberikan. Selain tadi secara parsial ada bantuan-bantuan, kemudian dukungan-dukungan, ada anggaran-anggaran yang memang negara wajib untuk bertanggung jawab. Tapi selain itu juga ada penegakan hukum di sisi kerusakan lingkungan. Nah, makanya 2 hal ini yang kemudian secara komunikasi kebencanaan Presiden lakukan dan pemerintah lakukan terkait penanggulangan kebencanaan dan juga terkait dengan penegakan hukum. Jadi 2 hal ini kita tidak menjadi hal yang bercanda, tapi hal yang serius untuk dilakukan. Yang serius yang ditangani itu khususnya untuk pemerintah. Pak Haryanto, dalam kondisi yang seperti ini, berdasarkan data yang Bapak miliki, tadi juga sudah disebutkan bahwa bencana itu efeknya tidak hanya saat bencana saja, tapi pasca bencana pula. Apa saja yang menjadi prioritas sampai dengan saat ini? Baik, pertama saya ingin sampaikan bahwa penegasan Bapak Presiden ini kan kalau di dalam ilmu kebencanaan masuk ke dalam teori etik disaster management.
etik disaster management itu terdiri dari E-nya itu evaluation, Evaluation. ya. Kemudian T-nya itu trust, ya. I-nya itu information, ya. C-nya itu communication. Baik. Itu luar biasa. S-nya itu strategik. Berarti Bapak Presiden itu sudah memahami betul, Etik di sistem. ya, bahwa janganlah menyakiti hati masyarakat yang kedua yang tertimpa dari bencana. Betul. Oke. Dan di dalam disaster management itu kita perlu memahami betul yang disebut dengan sebuah proses penderitaan. Iya. Kita hari ini bisa berbicara secara keilmuan, tapi ketika kita masuk di dalam intra, Iya. wow, pedih sekali itu. Betul. Sehingga manajemen disaster itu menempatkan proses yang namanya pra, intra, pasca. Selalu 3, Ibu. Dan pra, intra, pasca itu juga terdiri dari yang disebut scientific, teknologi, dan terakhirnya humanitarian, kemanusiaan. Sehingga Bapak Presiden tuh, oh ini yang dihadapi kan manusia. Manusia. Kenapa kalian foto-foto? Betul. Ya kan? Kondisinya mungkin juga sedang kelaparan, tidak mendapatkan Kondisinya bantuan. sedang dalam proses penderitaan. Iya. Hopeless, tidak bisa berbuat apapun. Iya. Mari empati kita tunjukkan untuk tidak melakukan itu. Nah, sehingga di dalam disaster management yang berikutnya, di dalam sebuah proses itu ada 3 lagi. Metodologi, psikologi, and filosofi. Nah, kan kita psikologi aparatur negara sudah bermain di situ. Bagaimana psikologi masyarakat yang menderita? Iya. Dan inilah filosofi ketika Prof kita sampaikan tadi itu intinya filosofi Prof. Dan mari kita dukung semua yang dilakukan saat ini. Kenapa? Karena satu penyebab masuk di 3 provinsi. Tuh. Ini besar sekali, Sumatera itu besar. Iya. Ya. Waktu kejadian di Amerika, kebetulan saya seminggu berikutnya saya ditugaskan ke sana. Mereka 3 bulan loh. Betul. Negara kejadian di kota kecil 3 bulan selesai. Kita 24 hari sudah menunjukkan sebuah proses. Ya, perbaikan. Ayo, mari kita betul-betul ya dukung Bapak Presiden kita ini dalam suatu konteks. Bencana itu bukan sebuah objek wisata. Iya. Jadi nanti kita akan bahas secara disaster knowledge-nya bisa lebih luas lagi. Baik. Prof Gun-Gun, tadi juga sempat dibahas masalah trust ada di situ, artinya kepercayaan kepada masyarakat. Apakah ini membuktikan bahwa pernyataan dari Presiden ini juga membangun agar dan juga mengajak agar aparat pemerintah ini membangun adanya kepercayaan khususnya untuk korban bencana? Ya, jadi kepercayaan ini kan tidak tiba-tiba. Ya. Harus ada proses yang kemudian dilalui dengan konsisten. Dalam komunikasi itu ada namanya service level agreement. Jadi seluruh kerja itu ada matrik kerja yang outputnya bisa dievaluasi. Nah sekarang jangan jumping conclusion. Ya. Karena apa? Itu nggak bagus juga untuk proses monitoring ya, dan evaluasi di lapangan. Jadi bagi saya satu hal yang penting, jadi kerja pemerintah harus didukung, udah pasti. Yes. Kemudian kondisi faktual di lapangan juga jangan ditutup-tutupi. Jadi harus ada balance antara realitas dengan idealitas. Nah, kita tidak mungkin sampai pada trust kalau gapnya itu terlalu lebar. Iya. Ya. Dalam bahasa akademik itu disebut dengan cognitive dissonance. Sering kali ada muncul keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan. Sehingga trust itu pelan tapi pasti menurun. Nah, supaya kemudian trust itu tidak menurun, maka kerja pemerintah yang sekarang didukung oleh stakeholder, ya, masyarakat, kemudian juga harus terus berjalan dalam konteks penanganan, tidak kemudian terdelegitimasi, Ya. baik oleh kebijakannya pemerintah sendiri maupun oleh gap yang ada di masyarakat antara apa yang dibutuhkan masyarakat dengan yang dirasakan tadi. Ya. Nah, konsistensi berarti menjadi kata kunci. Konsistensi tersebut. Mas Adam, ada satu lagi pernyataan dari Presiden yang perlu digarisbawahi adalah sampai dengan saat ini Indonesia masih bisa menangani bencana. Nanti kita bahas lagi bagaimana sesungguhnya indikator dan juga langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah. Pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi selepas jeda.
Ditelepon banyak pimpinan kepala negara yang ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk, apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Kita lanjutkan dialog kami. Tadi pemirsa kita sama-sama sudah mendengarkan pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa Indonesia mampu menangani bencana. Mas Adam, jika Anda lihat apakah sampai dengan saat ini apa yang menjadi indikator bahwa Indonesia ini sudah melakukan penanganan di lokasi bencana khususnya di Sumatera? Saya berlandaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bagaimana kita melihat indikasi itu dari penanganan bencana dan pasca bencananya. Penanganan bencana itu ada evakuasi dan juga ada distribusi terkait dengan kebutuhan dasar, logistik dan sebagainya. Sumber daya yang kemudian diberikan oleh negara itu sudah terus-menerus mengalir. Baik itu alutsista, baik itu personil TNI Polri, baik itu lumbung atau makanan, ataupun kemudian dialihkan dari MBG yang dialihkan, SPPG yang dialihkan, itu sudah terus-menerus itu diberikan dan kemudian ini bagian dari pertanggungjawaban negara. Yang kedua, ada persoalan rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Dari awal ketika arus logistik terhambat, kemudian ada satgas perbaikan jembatan, kemudian ada progresnya semuanya. Ada jembatan Tepin Mane, jembatan Tepin Redep itu sudah bisa dilalui. Nah, kemudian kita melihat ada arus jalan yang kemudian dari 31 di Aceh itu sudah 20 arus jalan yang sudah bisa dilalui. Begitu juga di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Saya menyebutkan Aceh karena memang sangat berat di Aceh dengan 18 kabupaten kota di sana. Nah, kemudian di Kemendagri juga ada dukungan dari Pak Presiden sebesar 4 miliar. 3 hari setelah Pak Presiden memutuskan kebijakannya, itu kemudian sudah ditransfer untuk anggaran kedaruratan di masing-masing kabupaten kota di sana. Nah, selanjutnya ketika rekonstruksi itu juga ada anggaran 51,82 triliun yang memang sudah ditetapkan di R3P melalui BNPB. Nah, di sini juga diaminkan oleh Menteri Purbaya. Artinya, ada 60 langkah-langkah triliun. dan juga sudah kesiapan dilakukan, dan kesanggupan negara ini sudah dalam on the track. Ketika kita melihat Aceh di tahun 2004 misalkan, tsunami Aceh. Tapi ini kita berbicara sekarang? Ya, saya mau bilang bahwa ada bantuan asing ketika di Aceh saat itu 42,9 triliun. Dan negara hari ini untuk rehabilitasi dan rekonstruksi sudah menyiapkan anggaran 60 triliun. Artinya kondusivitas untuk mempersiapkan rancang bangun terkait dengan pemulihan pasca bencana itu sudah dilakukan dengan prepare oleh negara. Dan Pak Presiden juga tadi sudah menegaskan bukan hanya soal penanggulangan kebencanaan, tapi juga terkait siapa yang kemudian bertanggung jawab terkait dengan masalah-masalah Artinya itu. kita membahas dulu masalah pemulihan, Pak Haryanto. Langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah ini, menurut Bapak, apakah sudah tepat? Kalau dari sisi keilmuan kebencanaan, kita indikatornya itu pertama adalah stabilitas dan prediktibilitas. Ya, prediksinya bagaimana? Ya, itu sudah berjalan. Kemudian tadi sejalan adalah pengerahan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya ya, yang sudah terbuka. Itu di manajemen bencana nomor 1 itu. Dan yang juga menjadi bagian terpenting di situ adalah negara hadir menunjukkan bahwa kedaulatan negara itu ada. Ya. Dan yang terakhir, indikator terakhirnya adalah transisi ke fase pemulihan. Oh, ini berat sekali, Mbak, karena di situ ada yang disebut dengan pertama adalah recovery disaster ekologi, recovery disaster humanitarian, recovery disaster social,
ya, recovery disaster ekonomi. Oh, ini Pemulihannya banyak tahapannya ya? pemulihannya sih cuma Faktor-faktor. 6, Nah, cuma 6. Itu banyak, Pak. tapi rangkaiannya Ya. Lebih banyak dari itu. lebih dari itu, dan Bapak Presiden harus diberikan konsentrasi penuh di situ, ya. Jangan tidak ada lagi istilah bahasa Inggrisnya peritilan-peritilan yang tidak perlu muncul dengan isu yang tidak-tidak, gitu ya. Karena beliau sudah hadir, negara sudah hadir, Baik. ya. Dan yang terpenting saat ini adalah bagaimana empati kita, ya, kepada masyarakat yang terpapar bencana, tapi juga ada sebuah kekuatan untuk tidak terulang kembali. Nah, saya khawatir ini. Kenapa? Karena siklon Senyar ini kan mundur, kalau kita lihat ada siklon Seroja, Dahlia. dan jatuhnya di bulan November juga. November. Ya kan? 2021. Siklon Seroja itu muncul dari siklon Cempaka 2017. Jatuhnya dekat-dekat juga. Sebelum siklon Cempaka ada siklon Bakung 2014. Nah, ini diperlukan sebuah sistem yang disebut dengan National Disaster Dashboard System. Sebagai bentuk mitigasi bencana tersebut. Sebagai bentuk PRB-nya. Baik. Baik, Prof. Gun-Gun, yang kita ketahui langkah dari Presiden ini menarik karena menggunakan rapat terbatas untuk mengikuti laporan-laporan apa saja yang telah diambil, langkah-langkah apa saja yang telah diambil oleh kementerian ataupun pejabat terkait dalam menangani bencana ini. Dan ini pun bisa diakses oleh masyarakat. Ini dilaksanakan secara terbuka. Apa yang ingin disampaikan oleh pemerintah dengan langkah tersebut? Ya, ini kan informasi ini kan backbone ya. Informasi itu tulang punggung dari penanganan masalah. Jadi apa yang dilakukan Presiden melalui rapat terbatas ya waktu itu, yang langsung di lokasi bencana, ratas, dan disiarkan secara live, itu paling tidak menjadi pesan bahwa ya tadi seperti disampaikan oleh teman-teman, negara ingin hadir di posisi epicentrum dari bencana itu. Tapi saya membayangkan gini Mbak Windy. Jadi pada saat bencana itu terjadi, satu ruang yang cukup luas bolongnya adalah soal penanganan komunikasi publiknya. Komunikasi publiknya? Ya, contoh misalnya tadi, kenapa misalnya tidak ditetapkan sebagai status bencana nasional dalam konteks penanganan bencana, Undang-Undang 24 tahun 2007. Ini kan butuh reasoning, butuh argumentasi, butuh alasan sejak awal. Kemudian saya membayangkan idealnya pada saat terjadi bencana ini ada yang disebut dengan, sebut aja crisis center, di mana informasi itu bisa disampaikan secara reguler. Jadi media ataupun misalnya sumber-sumber informasi yang mendiseminasikan kebencanaan di Sumatera ini bisa dapat informasi A1 atau informasi yang memang tepat dari sisi data, tepat dari sisi misalnya substansi, sehingga kemudian mendiseminasikan secara positif ke masyarakat. Baik. Membangun hope. Nah, ini kan ingat waktu COVID kan, ada regulernya informasi disampaikan Pak Sutopo misalnya. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, the leader of information dalam bencana Sumatera itu siapa? Ya. Orkestrasi narasinya itu siapa yang kemudian punya spokesperson yang ditunjuk? Tentu spokesperson bukan hanya satu. Ya. Bisa ad hoc melintasi ego-ego sektoral yang kemudian sebut aja ada KSP, ada BKP, ada Komdiji, ada pemerintahan daerah, ada kementerian-kementerian terkait. Nah, saya melihat ini tidak terorkestrasi dengan baik, sehingga kemudian wajar kalau berkejaran ya dengan informasi yang bubble isu yang muncul di sosial media. Baik. Nah, satu syarat bedanya pemerintah sebagai institusi yang punya infrastruktur seharusnya itu bisa dilakukan melalui kerja-kerja yang sifatnya institusional. Contohnya misalnya crisis center. Kemudian ada the leader of information-nya jelas. Narasinya apa? Day to day information ke masyarakat yang sehingga kemudian media seperti TV One dapat feeding informasi yang tepat guna, tepat sasaran, menggambarkan kebencanaan Sumatera.
Dalam bayangan saya seperti itu, Iya. gitu. Baik, Mas Adam, ini kan berarti catatan yang penting Iya. agar tidak ada Betul. tumpang tindih Betul. komunikasi dan Betul. juga koordinasi di Betul. lapangan, Mas Adam. Iya, terkait dengan tadi saya menjawab terkait dengan komunikasi tadi, memang kemarin juga sudah ada namanya rapat koordinasi untuk crisis center ini. Iya. Artinya memang sekarang kita sudah untuk apalagi persiapan ini ya, pemulihan rehabilitasi dan juga rekonstruksi ini. Nah, ini kan butuh kefokusan yang betul-betul. Betul. Makanya kemarin Pak Presiden juga akan ada satgas atau badan terkait dengan proses percepatan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi ini. Nah, tapi di sisi lain terkait dengan komunikasinya itu ada ya secara komunikasi kelembagaan pemerintah, ada tadi yang disebutkan, ada KSP, ada kemudian Badan Komunikasi Pemerintah, ada dari Kementerian Dalam Negeri juga, BNPB juga. Nah, ini memang yang paling utama adalah one gate data. Iya. Jadi one gate data ini terkomunikasi setiap hari. Pak Betul. Presiden menerima laporan dari semua kementerian yang memang tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden, jangan menjadi wisata bencana. Jadi semua kementerian lembaga itu melaporkan apa yang sudah dilakukan di Aceh, di Sumut dan juga di Sumatera Barat. Baik, Pak Hardianto, Ya. apakah masyarakat juga membutuhkan informasi tersebut? Karena sebelum-sebelumnya seperti itu, satu pintu dan setiap malam itu masyarakat diinformasikan perkembangan apa saja Oh yang ya, dilakukan. Ditahan dulu Pak Hardianto, kita masih harus jeda sejenak. Pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi. Ada kembali bersama kami, Pak Hardianto. Tadi kita sudah sempat berbincang dan juga saya sempat menanyakan kepada Anda, masyarakat butuh informasi, apalagi mereka yang sanak saudaranya merupakan korban dari bencana ini. Lantas, apakah langkah-langkah yang saat ini telah ditetapkan oleh pemerintah ini sedianya langsung dilaksanakan pada saat ini? Ya, jadi seperti saya mau ambil yang disampaikan Prof ya. Tadi Prof mengatakan harus ada ICS-nya, Incident Command System-nya yang nanti akan di-share kepada seluruh masyarakat pentahelik. Saya menyebutnya pentahelik ya. Tapi yang terpenting di sini bahwa apa yang disampaikan beliau itu yang tadi kita sampaikan, adanya National Disaster Dashboard. Karena di situ ada unsur C4ISR, yaitu Command Control, Communication, Computing, and Intelligence. Sehingga masyarakat bisa mengetahui langsung. Dan ketika kita bicara pentahelik, kan kita mau masuk ke dalam sebuah sistem yang namanya transisi pemulihan. Nah, transisi pemulihan itu dari sisi yang tadi kita sampaikan, ada kekuatan. Apa itu? Apakah pohon-pohon yang tumbang itu bukan kekuatan? Itu sampaikan kepada masyarakat akademisi, di situ ada ahli-ahli termasuk arsitek. Bagaimana arsitek memanfaatkan pohon-pohon itu yang besar dan jumlahnya ribuan meter kubik, mungkin jutaan meter kubik, dibuatkan huntara atau huntap. Ya, hunian sementara atau hunian tetap. Menurut saya hunian sementara kalau dari kayu-kayu itu akan menjadi hunian tetap, sehingga mengurangi kos. Saya menghimbau hari ini, kalau boleh, para arsitektur, ayo manfaatkan itu kayu-kayu. Jadikan itu rumah budaya. Budaya Sumatera, budaya Aceh, budaya Tapanuli. Dan akhirnya kita menjadikan sebuah rebuild yang betul-betul memiliki strategi. Apa itu yang disebut strategi? Kita selalu berbicara kolaborasi. Padahal sebelum kolaborasi ada konsolidasi. Sebelum konsolidasi ada continuity. Sebelum ada continuity ada yang disebutnya komunikasi dan koordinasi. Baru Anda bisa berbicara kolaborasi. Maka dari itu kesempatan hari ini, mari masyarakat akademisi yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu. Dan paling saya harapkan hari ini adalah turunkan tim medis semua dari universitas yang terdekat. Dan turunkan para arsitek-arsitek yang berbasis kepada ketahanan bencana dari sebuah PRB itu, pengurangan resiko bencana itu. Itu sangat penting dan saya yakin masyarakat akan merasa bangga ya, memiliki rumah budaya akhirnya. Kira-kira itu. Baik, Prof. Gun-Gun,
Komunikasi dan koordinasi. Presiden pun menyebutkan bahwa Indonesia saat ini mampu menangani bencana. Ya. Menurut Anda, gaya komunikasi yang dilakukan oleh kepala negara ini seperti apa? Ya, ini kan menunjukkan confident ya. Tingkat kepercayaan diri yang tinggi bahwa proses penanganan bencana ini bisa berdiri di atas kaki sendiri, kan begitu. Message-nya menurut saya clear untuk Ya. itu. Yang persoalan adalah kalau saya boleh saran, ya tidak kemudian masuk pada perbandingan 3 provinsi dan 38 provinsi gitu. Saya paham bahwa ini konteksnya menjawab soal apakah bencana di Sumatera ini perlu dikategorikan sebagai bencana nasional atau tidak. Tetapi ini situasi yang serba sensitif ini sama seperti misalnya jangan membandingkan satu nyawa dengan beberapa nyawa, gitu maksud saya. Jangan membandingkan antara lokus di satu tempat bencana dengan keseluruhan Indonesia. Ini kalau boleh saran dalam konteks penanganan komunikasi publik. Tapi saya salut dan apresiasi pernyataan Presiden pada saat menyatakan bahwa misalnya dengan tegas kan, jangan berfoto, ya kan, seperti wisata bencana itu diksi yang kuat. Diksi yang kuat. Kita harus apresiasi itu. Pesannya juga jelas. Ya, tapi kemudian juga harus rentang kontrol itu terjadi gitu. Jangan sampai nanti menteri-menteri melakukan hal itu juga dibiarkan. Ya. Nah, selain itu pernyataan yang patut diapresiasi adalah confident bahwa bisa menyelesaikan penanganan bencana ini dengan penanganan oleh pemerintah sendiri tanpa bantuan asing. Tapi, sekali lagi, yang namanya nalar kritis itu kan harus selalu ada skeptisme. Nah, kalau misalnya berdiri di atas kaki sendiri, ya buktikan bahwa penanganan dari hulu ke hilir dalam konteks disaster management tadi yang disebut oleh beliau, itu kemudian konsisten persisten dijalani oleh pemerintah. Jangan sampai kemudian gini, momentum ini adalah momentum juga pembuktian Pak Presiden sebagai kepala pemerintahan, bukan hanya kepala negara loh, kepala pemerintahan. Dalam konteks penanganan satu kebencanaan yang ada pada awal tahun era pemerintahan kekuasaan Pak Prabowo. Nanti ini akan jadi memori kolektif. Apakah kemudian Pak Presiden berada di garda terdepan dan kemudian mengontrol seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk mengoptimalkan penanganan bencana Sumatera ini. Gitu. Ya, baik. Tidak hanya Presiden yang mengontrol, tapi juga masyarakat, Mas Adam, yang nanti akan terus mengawasi bagaimana kinerja pemerintah dan juga janji-janji yang sudah diberikan kepada pemerintah dalam penanganan korban bencana di Sumatera. Terima kasih Prof. Gun-Gun, terima kasih Pak Arianto, terima kasih Mas Adam sudah hadir bersama kami. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini sesaat lagi.